Sebentar lagi kamu akan jadi milik saya, Laura. Kamu terlalu cantik untuk sendirian, Laura. Malam ini saya hanya ingin bersenang-senang sedikit. Aku gak boleh ketahuan. Jangan sentuh saya, tolong. Saya sudah merekam semuanya. Dokter gak bisa lagi mengelak. Kalian menjebak saya. Ini semua sudah rencana kalian kan? Kalau ya kenapa? Kami sudah tahu semua kebusukan dokter. Banyak korban yang trauma gara-gara dokter. Hahaha, kalian gak bisa menangkap saya. Hai Laura, wah saya nggak nyangka bakal ketemu di sini. Lagi check up sama ayah kamu. Bukan cuma check up aja sih mbak, tapi ayah juga dirawat, penyakitnya kambuh, jadi harus rawat inap. Ini udah 2 hari ayah di sini. Oh ya ampun, maaf ya Lau, saya nggak tahu. Tapi gimana kondisi ayah kamu sekarang? Ya gitulah mbak, belum ada perubahan. Dokter bilang harus segera dapat pendonor hati. Dari pihak rumah sakit sih udah coba cari pendonor yang pas buat ayah. Doain ayah saya ya mbak, semoga bisa cepat dapat pendonor dan bisa kembali sehat. Amin, saya selalu doakan kamu yang terbaik ya. Kalau gitu saya duluan ya. Salam buat ayah kamu. Maaf, belum bisa jenguk. Soalnya saya lagi buru-buru. Iya mbak, nanti saya sampaikan. Hati-hati ya mbak. Tenang, Pak Surya akan kami tangani sebaik mungkin. Saya pribadi yang akan mengawasinya. Yang terpenting sekarang Pak Surya istirahat yang cukup. Jangan mikirin hal yang lain selain kesehatan Bapak ya. Terima kasih banyak Dokter Wira. Kami sangat percaya kepada Anda. Tolong sembuhkan saya ya. Saya takut kalau saya duluan yang dipanggil sama Tuhan. Gimana sama keadaan anak saya? Kami dokter yang ada di rumah sakit ini akan selalu berusaha yang terbaik untuk pasien kita. Jadi Pak Surya jangan khawatir ya. Ayah, ngapain ayah di sini? Bukannya istirahat di kamar, kok malah mondar-mandir sih? Nanti kalau sakit lagi gimana? Ayah belum sembuh total loh. Ayah itu bosan di kamar. Ya mending jalan-jalan daripada tidur terus. Nanti yang ada sakit badan ayah. Kamu juga ngambil hasil lepo lama banget sih. Iya maaf, tadi aku ke toilet dulu. Taunya toiletnya lagi dibenerin, makanya aku ambil yang di lantai atas. Maaf ya. Ini anaknya Pak. Oh iya dok, ini anak semata wayang saya yang tadi saya ceritakan. Namanya Laura. Saya Dokter Wira, pengganti Dokter Wisnu yang sedang tugas luar kota. Senang bertemu dengan kamu. Saya Laura dok, senang bertemu dengan dokter juga. Mohon bantuannya untuk kesembuhan ayah saya ya dok. Tentu saja, itu sudah menjadi bagian dari tugas saya. Oh ya Laura, jaga ayah kamu ya. Tapi kalau ayah kamu mau jalan-jalan sebentar, itu tidak apa. Asal jangan kecapean ya. Jangan dilarang untuk bergerak. Justru lebih bagus kalau banyak gerak, biar ototnya nggak pada kaku. Siap dok, tadi saya cuma khawatir saja sama ayah saya. Soalnya dia itu masih susah buat dibilangin dok. Kalau gitu saya sama ayah saya duluan ya dok. Ayo ya. Saya duluan ya dok. Makasih sudah mau ngajak ngobrol tadi. Dokter Wira ramah banget sama saya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Sama-sama Pak. Siap Pak. Kalau ada waktu kita ngobrol lagi. Sehat-sehat ya Pak Surya. Ada mangsa baru nih. Aku harus deketin Laura. Hanya sedikit saja sudah cukup untuk melemahkan dia. Tapi aku gak boleh gegabah. Aku harus main cantik seperti sebelumnya. Kayaknya Laura bukan tipe orang yang mudah ditaklukkan. Halo Di, kayaknya ada mangsa baru nih. Kira-kira kapan ya harus dieksekusinya? Terserah kamu aja, aku cuma bilang hati-hati aja. Kamu udah banyak melakukan hal yang kamu suka. Jangan sampai kali ini kamu kena batunya. Kamu harus ingat Wira, apa yang kamu lakukan gak selamanya aman. Iya tahu. Gak usah ngomong kayak gitu juga. Pasti aku tahu lah. Aku cuma mau ngasih tahu kamu aja. Ya udah, nanti malam aku pulang agak telat ya. Udah biasa. Hahaha, jangan marah dong. Aku kan kerja, bukan senang-senang. Aku udah punya peluang banyak nih. Masuk. Selamat malam dokter. Ini saya bawa beberapa hasil lab dari pasien yang dokter minta. Ada dokumen milik Pak Surya. Makasih ya. Oh ya, Suster Agnes, saya mau tanya, Pak Surya itu sejak kapan ada di rumah sakit ini? Sebenarnya Pak Surya itu udah jadi pasien di sini sejak 1 tahun yang lalu. Hanya saja bisa dibilang berobat jalan dok. Cuma 2 hari ini kondisinya cukup drop, makanya harus diopname. Oh, gitu ya. Ya udah, makasih ya Suster. Sama-sama dok.
Oh iya dok, kalau boleh tahu dokter pernah dengar soal dokter yang cabul? Ih, saya gak nyangka kok ada dokter yang kayak gitu ya. Maaf suster, ini bukan tempat untuk bergosip. Lagi pula saya nggak ada waktu buat ngomongin orang dan nggak peduli juga. Saya lagi banyak kerjaan, jadi tolong ya, kalau nggak ada hal yang penting, lebih baik suster Agnes silakan pergi. Hehe, maaf dok, saya keceplosan. Soalnya tadi lagi ngomongin dokter cabul. Kalau gitu saya permisi ya dok. Pembahasan yang nggak penting. Ngapain juga ngomongin dokter cabul? Dia benar-benar laki-laki setan. Iblis pun gak ada yang kayak dia. Ya ampun Mbak kenapa? Kok nangis di sini? Saya dinodai sama salah satu dokter yang ada di sini, Sus. Saya takut, Sus. Siapa yang berani melakukan ini? Bilang sama saya Mbak. Ceritakan juga sama saya gimana kejadiannya, biar saya bisa bantu. Dokter Wira yang melakukan ini semua. Saya yakin dia menjatuh saya, tapi saya pingsan. Serakah itu, saya tidak ingat apa-apa, tapi saya yakin kalau Dokter Wira itu pelakunya. Dia yang bersama saya sebelum saya pingsan. Kita tidak bisa menuduh tanpa bukti, apalagi itu Dokter Wira. Dia itu salah satu dokter yang dipercaya di rumah sakit ini. Rasanya sulit untuk menuduh dia. Saya yakin, Sus, dia pelakunya. Kita harus cari CCTV-nya. Saya nggak bisa terima kalau saya dilecehkan gitu aja. Saya takut, Sus. Kita cari bukti yang kuat. Mohon maaf, Sus, ini ada apa ya? Kok mbaknya tadi menangis dan sebut-sebut nama Dokter Wira? Kalau boleh tahu, dia kenapa? Dia menodai saya, Mbak. Dia itu dokter yang jahat dan cabul. Ya ampun, Mbak, itu serius. Saya turut prihatin, Mbak. Kita nggak bisa diam aja, Mbak. Kita harus lanjut ke polisi. Mbak, nggak bisa diam aja. Predator kayak dia harus dijebloskan ke penjara. Saya juga punya kayak gitu, Mbak. Tapi saya belum punya bukti yang cukup untuk jeblosin dia ke penjara. Saya takut nanti saya akan dihujat sama orang-orang, dicap sebagai perempuan yang gak benar. Saya yang akan bantu buat jeblosin dia ke penjara. Tapi kamu harus berani buat melapor juga ya. Jangan diam aja. Kesaksian kamu sangat berarti buat memberatkan dia. Makasih ya, Mbak. Saya nggak tahu kamu siapa. Kita bahkan belum kenalan, tapi kamu sudah membantu saya. Saya berhutang banyak sama kamu. Jangan ngomong kayak gitu. Saya jelas mau bantuin kamu karena kita sama-sama perempuan. Saya bisa merasakan ketakutan kamu, Mbak. Saya juga akan ikut membantu. Saya akan minta CCTV ke pihak rumah sakit. Kalau pihak rumah sakit gak mau nagih, itu berarti sudah ada kejanggalan. Kita harus cari cara lain buat buktiin itu semua. Iya, itu benar. Untuk saat ini Mbak jangan takut ya. Saya pasti akan bantu sekuat tenaga saya. Untuk saat ini Mbak mau ikut di tempat saya atau mau pulang ke ruang orang tua Mbak? Saya nggak berani pulang ke rumah. Orang rumah pasti langsung nanya-nanya yang aneh. Tapi saya juga nggak bisa ikut kamu, Mbak. Saya harus jaga ibu saya. Tapi saya takut harus ketemu sama Dokter Wira lagi. Saya takut. Untuk sementara waktu, gimana kalau Mbak ke rumah saya aja? Di sana ada ibu saya yang bisa jaga Mbak. Untuk urusan ibu Mbak, biar saya yang jaga di sini. Terima kasih, Suster. Mbak, kalian sangat baik sama saya. Ini jelas bukan masalah yang sederhana. Ini menyangkut kredibilitas rumah sakit dan dokter di sini, Pak. Tapi kita tak bisa gegabah. Nama dia terlalu besar. Kita tutup saja untuk sekarang. Lagi pula itu kan belum tentu benar. Tapi kita juga nggak bisa tinggal diam. Kalau banyak korban yang ikut lapor, bagaimana, Pak? Kita nggak bisa berbuat apapun kan? Nama baik kita ikut terseret. Lagi pula, mau sampai kapan kita nyembunyiin semuanya? Suatu saat itu pasti akan terbongkar juga kan? Kira-kira ada potensi skandal, Pak. Tapi ya tanpa bukti, itu cuma gosip. Kalau semuanya terbongkar, bukan gak mungkin kalau rumah sakit kita juga akan terseret. Kita harus memikirkan ini secara matang. Saya akan langsung ke Dokter Wira sekaligus melihat CCTV. Kalau memang itu benar, baru kita akan cari solusi yang lain. Kita nggak bisa sepelekan ini. Ya, makanya saya harus turut tangan. Saya harus bisa memastikan sendiri apa Dokter Wira itu benar kelakuannya kayak gitu atau bukan. Tidak ada yang lebih saya takutkan daripada masalah ini. Banyak orang yang akan jadi korbannya. Tapi jangan sampai ada banyak orang yang tahu. Kalaupun memang Dokter Wira terbukti bersalah, kita semua sembunyikan dulu masalah ini dari media. Jangan langsung sebarluaskan masalah ini. Saya harap direktur mengerti. Aku udah bilang kan sama ayah buat jangan kecapean. Tapi ayah ngeyel banget ya. Suka banget bikin aku khawatir, tau nggak? Sekarang lihat kan apa yang terjadi. Ayah butuh sesuatu, mau minum atau makan?
Ayah gak butuh apapun kok nak. Kamu jangan khawatir sama ayah berlebihan gitu dong ya. Oh ya, kamu udah ketemu sama dokter Wira? Semalam Laura udah ketemu kok ya. Dia bilang kondisi ayah semakin parah. Ayah harus segera dapat pendonor hati. Aku akan berusaha cari pendonor hati itu. Ayah jangan khawatir ya. Aku juga udah cari ke rumah sakit yang lain. Kenapa harus rumah sakit yang lain? Ada apa sama rumah sakit ini? Ayah nyaman sama rumah sakit ini. Ayah gak mau ke rumah sakit yang lain. Ayah, aku tahu kalau ayah nyaman di sini karena dokter Wira selalu bikin ayah nyaman kan. Aku nggak menyangkal soal itu ya. Tapi kita harus jaga jarak sama dia. Loh, kenapa? Selamat malam Pak Surya. Gimana keadaannya? Apa sudah agak mendingan? Dokter, lumayan dok. Saya ngerasa jauh lebih baik. Syukurlah Pak Surya. Saya pernah bilang kalau bosan bisa jalan-jalan sedikit, tapi bukan berarti itu bikin Pak Surya jadi kecapean. Kalau sudah capek, jangan dilanjut Pak. Nanti drop lagi kayak tadi. Kasihan Laura sampai panik kayak gitu. Saya cuma sedikit senang dok. Soalnya tadi ada anak kecil di taman rumah sakit. Saya main sama dia. Saya ngerasa kayak sehat lagi. Iya saya tahu, tapi harus ingat kalau yang berlebihan itu nggak baik. Minumlah dulu Laura. Saya tahu kamu pasti capek kan jaga ayah kamu. Jaga orang sakit juga butuh stamina. Terima kasih dok, saya minum nanti ya. Kenapa nggak minum sekarang aja? Nanti saja dok, saya lagi nggak haus. Lagian saya nggak apa-apa kok dok. Saya nggak pernah capek buat jaga ayah saya. Apapun saya lakukan buat kesehatan ayah saya, buat kesembuhan dia. Dia terlalu memaksakan diri dok. Enggak kok ya, aku beneran masih kuat. Ayah istirahat lagi ya. Ini udah malam. Besok ada pemeriksaan lanjutan, jadi nggak boleh begadang. Kamu juga harus istirahat Laura. Saya bisa nanti dok. Ini minuman yang dikasih sama dokter Wira, tapi nggak aku minum. Baunya aneh. Suster bisa tahu itu apa? Sini biar saya cek. Ini kayaknya ada bahan kimianya. Nanti bakal saya cek di lab. Kamu udah dapat bukti lain belum? Belum sus, aku cuma dapat itu aja. Tapi kayaknya dokter Wira selalu merhatiin aku. Dari tatapannya beda. Mungkin dia lagi ngerencanain sesuatu. Aku punya satu rencana, tapi rencana ini bakal berhasil kalau kamu diajak ngobrol sama dokter Wira. Rencana apa? Gini, sebenarnya aku udah ngajuin cuti 2 hari ini, jadi aku bisa bebas tugas. Tapi aku milih buat ada di rumah sakit ini. Aku pura-pura masih belum cuti, jadi kamu bisa bebas buat hubungin aku. Kalau dokter Wira ngajak kamu ngobrol, segera hubungin aku. Dan kamu harus selalu rekam apapun yang dokter Wira katakan. Aku paham kemana arahnya. Ayah, sekarang makan dulu yuk. Ayah dari tadi nggak mau makan terus, nanti sakit loh ya. Kayaknya kita harus pindah rumah sakit. Ayah rasa rumah sakit ini nggak aman buat kamu. Ayah kenapa ngomong kayak gitu? Aku sama sekali nggak ngerti. Ayah tadi pura-pura tidur. Terus ayah dengar omongan dokter Wira. Ayah nggak tahu maksud dia itu apa. Tapi yang jelas kamu dalam bahaya. Aku udah tahu ya, tapi kita nggak bisa langsung pergi. Kita butuh surat rujukan dari rumah sakit ini. Besok pagi aku minta rujukannya. Ayah gak mau kamu kenapa-napa nak. Cuma kamu yang ayah punya. Ayah jangan mikirin yang aneh-aneh dulu ya. Aku nggak akan kenapa-napa kok. Sekarang yang harus ayah pikirin ini cuma yang bikin ayah bahagia aja ya. Gimana ayah bisa mikirin yang bikin ayah bahagia kalau kamu aja nggak aman? Aku aman ayah, ada orang yang jaga aku. Jadi ayah nggak perlu khawatir ya. Setelah ayah sembuh nanti kita bisa jalan-jalan berdua lagi kayak dulu. Mohon maaf dok, kenapa dokter bawa saya ke sini? Saya rasa kalau dokter mau ngomong soal kondisi ayah saya bisa di ruangan dokter atau di ruang inap ayah saya. Saya cuma pengen ngobrol aja kok sama kamu. Akhir-akhir ini kamu kelihatan kayak capek banget. Pasti butuh teman cerita ya. Saya bisa jadi teman cerita kamu kok kalau kamu nggak keberatan. Saya rasa saya nggak butuh teman cerita. Saat ini dok, saya cuma pengen jaga ayah saya aja. Udah itu aja, nggak lebih. Ini kamu pasti haus ya? Diminum ya? Nggak usah dok, saya nggak haus kok. Jangan bohong Laura. Saya tahu kalau kamu itu sibuk ngurus ayah kamu sampai nggak ada waktu buat diri kamu sendiri. Sekarang giliran kamu yang istirahat. Ayah kamu juga lagi tidur kan? Ayo ambil. Ini cuma minuman biasa kok. Saya beli di kantin tadi. Sebentar lagi kamu akan jadi milik saya, Laura. Kamu terlalu cantik untuk sendirian, Laura. Malam ini saya hanya ingin bersenang-senang sedikit. Aku nggak boleh ketahuan. Jangan sentuh saya, tolong. Saya sudah merekam semuanya. Dokter gak bisa lagi mengelak. Kalian menjebak saya. Ini semua sudah rencana kalian kan? Kalau ya kenapa? Kami sudah tahu semua kebusukan dokter. Banyak korban yang trauma gara-gara dokter. Hahaha, kalian gak bisa menangkap saya. Gak, lepasin saya.
Ini jelas sekali tidak bisa dibantah. Dokter Wira sudah melakukan tindakan tidak bermoral kepada pasien. Saya bisa jelaskan, saya itu dijebak, saya nggak tahu apapun. Semua bukti sudah ada, tapi kamu masih ngelak. Gak usah bohong, Wira. Kalau kamu bohong, itu hanya akan memberatkan hukuman kamu. Bukti sudah ada, kita hanya tinggal menunggu polisi saja. Nanti akan ada polisi yang datang untuk menangkap dokter iblis ini. Kalian gak akan bisa menangkap saya. Kalian gak tahu kalau saya itu punya banyak koneksi di rumah sakit ini. Justru kalian yang akan masuk penjara. Silahkan bermimpi sebelum masuk penjara. Bukti sudah sangat kuat. Kamu gak akan bisa berbuat apapun, Dokter Wira. Makanya kalau punya nafsu itu dijaga. Kalau masih punya nafsu tinggi, nikah sana. Gara-gara kamu korban jadi trauma berat. Bahkan ada yang harus dirawat di rumah sakit jiwa. Hahaha, itu bukan urusan saya. Saya juga nggak peduli soal itu. Buat apa saya peduli? Lagi pula omongan kamu itu tidak mendasar. Saya nggak melakukan semua itu. Kita buktikan itu di persidangan nanti. Dokter ternama ditangkap karena dugaan pelecehan. Saya dijebak. Tapi bagaimana Anda dijebak, sedangkan video itu menunjukkan aksi bejat Anda? Saya bilang, saya dijebak, punya kuping gak sih? Untuk saat ini dia sudah ditangkap, Sus. Kita tinggal kawal sampai dia divonis hukuman yang berat. Kamu bener, Laura. Terima kasih ya mau ngejalanin rencana saya. Padahal itu beresiko loh. Saya senang membantu, ini juga demi para korban. Kalau nggak kayak gitu, kasihan para korban yang kesakitan. Dia harus menanggung akibatnya. Iya, kamu benar. Seenggaknya kita udah bisa bantu sedikit buat korban. Sekarang tinggal melindungi korban saja. Pasti ada banyak orang yang malah bela si dokter iblis itu. Suster benar, yang seharusnya dilindungi itu korban, bukan malah pelakunya yang bahkan dibela. Lepaskan saya nggak salah. Mereka menjebak saya. Saya ini dokter, kalian harus hormat sama saya. Nggak pantas kalian perlakukan dokter kayak gini. Begini cara kalian memperlakukan dokter. Keluarkan saya. Aduh, kamu itu kenapa sih? Tiap malam selalu saja kayak gini. Kamu itu ganggu banyak orang, tahu gak? Kalau kamu kayak gini terus, saya bisa pindahkan kamu ke sel khusus, tahu gak? Heh, kamu, cepat lepaskan saya. Saya ini dokter, tahu gak? Gak pantas kamu kayak gini ke dokter. Saya itu ada praktik, lepaskan saya. Lah, mana saya peduli kamu dokter atau bukan. Kalau kamu itu dokter beneran, gak akan mungkin kamu melakukan hal semenjijikan ini. Kamu itu harusnya menyembuhkan orang sakit. Ini malah bikin orang sakit. Saya juga gak peduli ya. Mau kamu ada praktek atau enggak, itu bukan urusan saya. Yang penting, saya gak mau kamu berisik. Lancang kamu ya sama dokter. Bodoh amat lah. Udah gak usah berisik. Yang lain udah pada tidur. Jangan ganggu. Lepaskan saya ini dokter. Kalian akan menanggung akibatnya. Aku senang banget deh Ayah bisa sembuh sekarang. Ya meskipun kayak gitu, dokter bilang Ayah masih harus rajin check up. Mulai sekarang harus lebih jaga kesehatan ya. Iya, Ayah juga senang bisa nemenin kamu lagi. Ayah pengen lihat kamu nanti berkeluarga. Ih Ayah, kok ngomong gitu sih? Aku itu belum ada kepikiran ke sana ya. Aku cuma mau fokus ke kesembuhan Ayah dulu. Ya terserah kamu lah. Ayah cuma pengen yang terbaik buat kamu. Oh iya, soal dokter Wira, gimana sama kasusnya? Setelah banyak sidang, akhirnya dia dipenjara 20 tahun. Itu juga karena banyak korban yang speak up. Itu sih yang aku tahu infonya. Ya bagus lah. Itu udah cukup buat dia jerak. Asal nggak ada tiba-tiba pengurangan masa tahanan aja jadi 5 tahun. Hahaha, Ayah tuh tahu aja yang hukum di sini. Tapi ya, aku kasihan sama korban. Banyak yang dibully karena kasus ini. Katanya kalau perempuan yang nggak ngegodain duluan, dokter Wira nggak akan kayak gitu. Bahkan yang komentar kayak gitu tuh perempuan loh ya. Orang yang ngomong kayak gitu pasti keras kepala. Dia nggak ngerasain gimana jadi korban. Hanya karena si pelaku itu tampan, bukan berarti bisa dibenarkan kelakuannya. Yah, namanya juga warga sini ya. Mereka itu nggak bisa saling empati sesama perempuan. Banyak loh orang yang kena kasus yang sama tapi nggak bisa speak up karena takut malah dihujat. Yang kayak gini contohnya. Perlu ada kesadaran dari dalam diri bahwa empati pada korban itu yang penting. Orang-orang kayak gitu biasanya tidak diajarkan empati sejak dini. Terlalu sering melihat hal yang gak baik. Ih iya ya, ini udah sore, kita harus pulang. Ayah juga kan harus minum obat bentar lagi. Ayo kita pulang. Semoga aja dengan kejadian ini banyak orang yang lebih punya hati dan empati. Hati tanpa empati itu sama aja kayak kita nyari barang di tempat yang gelap. Asal ngambil tapi nggak tahu barang itu baik atau enggak.